Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mattasalat ainun bin nadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salamnya kita haturkan juga kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib ingin menyampaikan wasiat teruntuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mari sama-sama kita gunakan hari yang penuh keberkahan ini untuk senantiasa meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sekuat tenaga, menggunakan sisa-sisa umur kita yang masih ada untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat dan harapan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang dari Jumat ke Jumat senantiasa kita gunakan untuk mengevaluasi serta meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita di dunia diakhiri hidup kita dalam husnul khatimah, dan di akhirat kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaibani pernah mengutip sebuah syair dengan istilah alamatul hub aksar zikrasmah. Ciri-ciri orang yang cinta kepada sesuatu adalah orang itu selalu mengingat-ingat namanya. Ketika kita ingat dengan dunia, itu ciri kita berarti cinta dunia. Ketika kita ingat anak, istri dan keluarga, ciri bahwa kita cinta dengan anak dan keluarga. Ketika kita yang hanya kita ingat adalah kehidupan di dunia saja, berarti itu ciri bahwa kita cinta dunia saja. Ketika kita berpikir tentang akhirat, terus dari pagi, siang, malam, akhirat yang kita pikirkan, yang kita sebut, yang kita ingat adalah akhirat, maka ciri orang tersebut adalah cinta kepada negeri akhirat.
Begitu juga ketika seseorang dari pagi, siang, malam yang disebut, yang diingat hanyalah salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan cintanya dia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di puncak tertinggi, seorang abid, seorang hamba yang setiap detik kehidupannya yang dipikirkan, yang diingat dan terus direnungkan hanya Allah. Mencari hakikat sebenarnya cinta kita terhadap siapa, maka kita bisa menulis seluruh aktivitas kita dari mulai pagi, siang, malam, sampai ketemu pagi, sampai ketemu minggu, sampai ketemu bulan. Berapa banyak dan siapa yang hanya kita ingat. Andaikan presentasi yang kita ingat melebihi daripada presentasi Allah dan Rasulullah, maka sudah barang tentu kita termasuk ciri hamba-hamba Allah yang munafik, karena mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, tapi yang diingat, tapi yang dipuja, tapi yang dipikirkan hanya dunia yang fana. Kullu ma siwallahu wa makhluk. Setiap yang selain Allah adalah makhluk. Pekerjaan makhluk, keluarga makhluk, bahkan seluruh yang Allah ciptakan di dunia ini yang hanya sementara adalah makhluk. Namun tidak barang tentu kita meninggalkan semuanya, karena dunia adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia Allah ciptakan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba menanam benih-benih kebaikan, menanam benih-benih cinta, menanam benih-benih untuk kehidupan kelak di akhirat. Sehingga diberikanlah kita pelajaran, diberikanlah kita sebuah ujian, diberikanlah kita sebuah rintangan. Di dalam keluarga kita diajarkan tentang cinta kepada istri dan anak. Di dalam pekerjaan kita diajarkan cinta dengan kerjaan kita. Di dalam tetangga kita diajarkan cinta terhadap tetangga. Di dalam lingkungan ada yang kaya, ada yang miskin, kita diajarkan cinta oleh Allah untuk mencintai orang yang miskin. Karena orang yang kaya diberikan kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cinta ini tidak akan pernah bisa tulus. Namun cinta ini tidak akan pernah bisa terjalin tanpa cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cinta itu tidak akan bisa bersinar, tidak akan bisa tereksplorasi, tidak bisa terbuktikan tanpa cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, khatamul mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, yang sempurna dari sekian banyak nabi dan rasul yang disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan adabnya, kesempurnaan akhlaknya berkumpul pada satu wujud tubuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sebuah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, yakni sebongkah tongkat, tidak memiliki mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, satu cincin yang dipakai keajaibannya, tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad sebuah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Namun ketika Allah memberikan satu mukjizat, yakni Al-Quranul Karim, di dalam satu jasad wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh mukjizat para nabi
bersatu dalam satu tubuh wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat sahabat yang tertembak dengan panah yang bernama Qatadah, sehingga panah itu mengenai matanya, sehingga mata Sayyidina Qatadah jatuh keluar dari matanya. Rasulullah hanya menggunakan tangannya masukkan bola matanya ke dalam mata Qatadah tanpa ada wasilah. Ketika Rasulullah minta untuk ditunjukkan mukjizatnya kepada kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang ditunjukkan oleh mukjizat-mukjizat para rasul dan para nabi yang lain. Ketika Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, ketika Nabi Musa bisa menjadikan tongkat itu sebagai ular, namun Nabi Muhammad tanpa tongkat, tanpa wasilah, dengan menunjuk dengan telunjuknya, menunjuk sebuah bulan, kemudian bulan dibelah, dimasukkan di dalam sebelah tangan kantongnya, kemudian dimasukkan sebagian di sebelah kiri kantongnya, kemudian dikembalikan lagi atas langit. Bulan tersebut bersatu yang tadi dipotong dengan tangannya. Namun kafir Quraisy sama di dalam Al-Quran. Ketika ditunjukkan sebuah mukjizatnya, para rasul, para nabi, yang dikatakan hanya satu, hada sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah SAW yang diberikan Nabi yang mukjizat kumpul dalam satu tubuh jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diminta tidak lebih banyak ibadah sebagaimana umat yang lain. Kita hanya diminta memperbanyak mengingat Rasulullah SAW dengan cara memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan membaca solawat, dengan memperbanyak solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, akan muncullah sinar cahaya hidayah ilahi kepada hati kita. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidan, siapa yang bersalawat kepadaku satu saja salawat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, fakana usalli alaihi asyr salawat, maka aku akan berikan kembali salawat itu, aku kembalikan kembali salawat yang ia lantunkan sebanyak 10 kali salawat. Jika dikali lipat 10, maka jadilah 100. Ini adalah investasi kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang bukan untuk baginda saja, tapi untuk diri kita sendiri. Yang bertujuan adalah ketika kita banyak bersalawat, maka kita banyak mendapatkan sinar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika sinar cahaya hati kita sudah penuh dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, maka hati ini tidak akan pernah iri, tidak akan pernah dengki, bahkan akan selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang kelaparan, akan selalu berakhlak sebagai akhlaknya Nabi. Ketika dihina, dicaci, tidak membalas. Ketika dihina, dicaci, tidak membalas, melainkan memberikan balasan kasih sayang. Ketika hati ini sudah penuh dengan cahaya Rasulullah SAW, azan berkumandang pun tidak perlu sampai habis, kaki sudah melangkah ke dalam masjid. Ketika hati ini sudah penuh dengan cahaya Rasulullah SAW, diumumkan untuk bersedekah, untuk bersatu di dalam satu majlis, tidak perlu dipaksa dan tidak perlu dihitung, akan tergerak di tangan dan kaki kita untuk melangkah menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu di bulan Maulid ini berbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ingatlah terus Rasulullah, maka engkau akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau ingat Allah, akan terlalu jauh, karena ketika kita memandang matahari, mata kita tidak kuat untuk memandang sinarnya yang begitu banyak dan begitu terang. Ketika kita memandang Rasulullah, terpancar sudah sinar Allah melewati jasad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa terus berzikir menyebut nama Rasulullah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan bukti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan
kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, dan digerakkan hati kita, digerakkan mulut kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat Allah penuhi hati kita dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, dengan hidayah nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan dan seluruh perintah-perintah Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW kita bisa laksanakan dengan ringan dan juga dengan seksama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين من المهاجرين والأنصار. شيء لله لهم البركات والدرجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداء الدين فدمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصل وسلم على النورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة
واختم لنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. إن الصلاة الله أكبر الله أكبر.